Masalah seringkali dikonotasikan sebagai hal negatif. Padahal, masalah bisa menjadi media bagi kita untuk meningkatkan nilai diri kita di kehidupan ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di playlist The Turning Point serial video di episode kedua kali ini, di mana kita akan membicarakan satu hal yang seringkali dikonotasikan negatif, padahal ia bisa menjadi pengaruh positif atas diri kita, yaitu masalah. Begitulah, membicarakan masalah. Agaknya tidak ada orang yang menyukai keberadaan hal yang satu ini, karena itulah ia seringkali dikonotasikan negatif. Padahal, ketika kita bisa memaknai dan menyikapi keberadaan masalah ini secara positif, ia juga bisa menjadi batu lompatan positif yang meningkatkan nilai diri kita dalam kehidupan ini. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana keberadaan masalah justru bisa meningkatkan nilai diri kita? Jawabannya adalah karena dalam hidup ini, kita tidak pernah bisa lepas dari keberadaan masalah. Bagaimana mungkin? Bagaimana dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari masalah? Untuk memahami yang satu ini, mari kita mulai dengan mengurai definisi dari masalah. Secara sederhana, masalah adalah sebuah kondisi, adanya celah atau gap antara kondisi ideal yang kita harapkan, yang seharusnya, dengan kondisi saat ini. Kita ambil contoh sederhananya. Katakanlah sebuah kendaraan. Seharusnya ketika kunci kendaraan ini diputar, maka ia menyala. Namun dalam kenyataannya, ketika kunci kendaraan ini diputar, ia tidak menyala. Dalam hal ini, bukankah ada sebuah kondisi ideal yang tidak terpenuhi, yang tidak terjadi sebagaimana seharusnya? Maka kita bisa menyoroti adanya keberadaan masalah di fenomena yang satu ini. Sederhananya adalah ketika ada satu atau lebih hal yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya, sebagaimana kita mengharapkannya, maka ia dikategorikan sebagai masalah. Hal itu yang menjadikan kita kemudian tidak menyukainya, karena ada hal yang kita tahu seharusnya berjalan dengan baik dan ideal, tapi ia malah tidak berjalan baik dan ideal sehingga menyebabkan gangguan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah masalah hanya sebatas itu? Tentu tidak. Ia menjadi gap atau celah antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang kita harapkan. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari keinginan. Selama kita masih memiliki nafsu atau keinginan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu di kualitas yang lebih dari sebelumnya, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari masalah. Sederhananya begini, katakanlah kita sudah hidup dalam kondisi yang berkecukupan, semua baik-baik saja. Apa yang kemudian muncul di situasi ini? Ya, keinginan untuk mendapatkan lebih, keinginan untuk mengalami yang belum kita alami saat ini. Maka saat itu definisi dari kondisi ideal yang kita tetapkan menjadi berubah, menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan kata lain, kondisi saat ini menjadi kondisi yang tidak ideal. Maka muncul apa di situasi ini? Yes, masalah. Dengan kata lain, selama manusia masih menjadi makhluk yang tidak bisa lepas dari keinginan, dari nafsunya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya, maka masalah menjadi suatu hal yang akan terus ada dalam kehidupan manusia. Tetapi, apakah masalah ini sepenuhnya bersifat negatif? Tidak juga. Disadari atau tidak, berbagai kemajuan dalam kehidupan umat manusia saat ini terjadi karena adanya masalah dalam kehidupan manusia. Dari mana ia bermula? Yaitu dari adanya keinginan untuk bisa mengalami kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika manusia memiliki keinginan untuk menjadikan sesuatu berjalan dengan lebih baik, maka muncullah sebuah naluri untuk mencari dan menemukan cara untuk itu. Karena kondisi saat ini menjadi sebuah masalah, karena adanya kondisi yang ideal yang kita harapkan menjadi patokan yang lebih baik itu, maka ketika kita mencari dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah atau mendekatkan kondisi saat ini menuju kondisi ideal, maka saat itu terjadi peningkatan kualitas hidup. Lahirlah yang kita sebut inovasi atau temuan-temuan. Dengan kata lain, tanpa adanya masalah, tidak akan lahir yang namanya inovasi.
Semakin besar gap atau celah antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan, maka semakin besar juga derajat permasalahannya. Tapi, semakin besar juga kita bisa menjembatani celah yang tercipta ini, semakin besar juga kualitas dari inovasi yang tercipta. Maka itulah, terlepas dari ketidaknyamanan yang ditimbulkannya, tetap saja ada sisi positif dari keberadaan masalah ini. Lalu bagaimana masalah ini bisa meningkatkan nilai diri kita dalam kehidupan ini? Penjelasan sederhananya begini. Disadari atau tidak, nilai diri kita, pengaruh diri kita atas kehidupan ini turut dipengaruhi dari seberapa banyak masalah yang pernah atau sudah kita pecahkan. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah spesifik, di awal menghadapinya, sangat mungkin kita merasa tidak nyaman, tegang, atau berbagai suasana negatif lainnya karena kita belum familiar dengan keberadaan dari masalah itu. Tapi, sekali kita mampu memecahkan masalah itu, maka muncul familiaritas, muncul sebuah pengalaman. Ketika nanti di kemudian waktu kita dihadapkan dengan permasalahan sejenis, kita sudah punya kapasitas untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Bukankah ini menjadi aset? Kenapa demikian? Karena di sisi lain, di belahan tempat lain, sangat mungkin ada orang-orang, ada pihak-pihak yang sedang dihadapkan dengan permasalahan serupa dan mereka tidak menemukan cara untuk memecahkannya. Bukankah dalam hal ini kapasitas pengalaman dan keahlian yang kita punya menjadi aset yang meningkatkan nilai diri kita yang membuat kita bisa dihargai untuk memecahkan permasalahan tersebut? Dalam konteks organisasi atau perusahaan bisa kita lihat bahwa para konsultan yang dibayar mahal oleh organisasi atau perusahaan bisa dibayar mahal karena kapasitas mereka untuk memecahkan permasalahan. Dari mana kapasitas itu bisa terbangun jika mereka tidak pernah memecahkan permasalahan sebelumnya? Dengan kata lain, permasalahan yang mereka pecahkan sebelumnya menjadi batu lompatan yang meningkatkan nilai diri mereka yang membuat mereka jadi layak dibayar mahal. Begitu juga jajaran direksi, top manajemen, atau apapun dan siapapun di perusahaan yang kemudian dibayar mahal untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Mereka dibayar mahal karena ada inovasi yang diharapkan mereka bisa hasilkan, karena ada pemecahan masalah yang diharapkan mereka bisa kontribusikan pada perusahaan itu. Lagi-lagi, berbagai kelayakan atau kepantasan yang membuat mereka layak dan pantas dihargai mahal ini tidak akan terbangun jika mereka tidak pernah memecahkan masalah sebelumnya. Maka itulah, meskipun bernuansa negatif, masalah menjadi salah satu cara atau media bagi kita untuk meningkatkan nilai diri dan pengaruh kita atas kehidupan ini. Semakin banyak masalah yang pernah kita pecahkan, maka semakin tinggi juga nilai diri kita dalam kehidupan ini, karena semakin banyak persoalan di luar sana yang bisa kita bantu selesaikan dengan pengalaman, dengan kapasitas kita. Demikianlah, menutup video kali ini ada 3 pesan penting yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan sikap dalam memecahkan masalah ini. Yang pertama, pandang masalah sebagai salah satu media untuk meningkatkan nilai diri kita dan pengaruh positif kita atas kehidupan ini. Ketika dihadapkan dengan masalah atau tantangan, jangan jadikan ia sesuatu yang membuat kita merasa down, merasa ringkih, merasa lemah, karena hal ini akan mempengaruhi kapasitas kita dalam memecahkan masalah itu. Pandang jauh ke depan dan tanya diri kita, seberapa jauh kapasitas kita akan bertumbuh jika masalah ini bisa kita selesaikan. Hal ini akan membangun etos yang lebih positif dalam menyelesaikan masalah karena kita tahu ada harga yang sepadan yang akan meningkatkan nilai diri kita setelah masalah ini kita selesaikan. Yang kedua, masih berhubungan dengan poin pertama, perlu kita pahami juga bahwa masalah yang bisa meningkatkan nilai diri kita atas kehidupan adalah masalah yang kita pecahkan atau selesaikan. Menghindari masalah tidak akan meningkatkan nilai diri kita. Maka ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, fokus untuk memecahkan masalah tersebut. Tidak semua masalah bisa kita pecahkan sendirian. Ada kalanya kita memerlukan bantuan, dukungan, atau sumber daya dari luar sana untuk memecahkan masalah ini di awal. Cari dan temukan berbagai dukungan ataupun apapun itu yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali masalah ini sudah terpecahkan, terselesaikan, terlewati, kita akan tahu ada faktor-faktor apa saja yang ternyata diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian masalah yang pernah kita lakukan menjadi pembelajaran,
maka pastikan masalah itu terpecahkan, terselesaikan, terlewati dengan baik. Yang ketiga yang juga menutup video kali ini adalah pastikan sikap dalam memandang masalah ini juga menjadikan kita bijak. Arti bijak di sini apa? Tidak menjadikan kita malah mencari-cari masalah. Bukan berarti karena kita tahu masalah bisa meningkatkan nilai diri kita, kita kemudian mencari-cari masalah. Tidak begitu. Yang kita lakukan adalah memastikan masalah yang kita pecahkan atau selesaikan adalah masalah yang memang sepadan. Bukan permasalahan receh atau permasalahan yang malah menyita waktu dan atensi kita tanpa meningkatkan nilai diri kita secara signifikan. Kalaupun karena satu dan lain hal berbagai permasalahan yang menyita waktu dan atensi kita tanpa meningkatkan nilai diri secara signifikan ini masih kita alami, maka kita perlu menemukan cara untuk mengantisipasinya agar hal yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ketika hal itu bisa kita lakukan, maka kita naik satu level lagi. Kita menjadi pribadi yang bukan hanya mampu memecahkan masalah, tapi juga mengantisipasi masalah atau mampu melakukan mitigasi masalah. Itulah dia bahasan di The Turning Point serial video kali ini. Mari menjadi pribadi para penakluk masalah yang memiliki nilai diri dan pengaruh lebih atas kehidupan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.